Shalom, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari kekasih Tuhan dalam lingkup Gereja Toraja Jemaat Bogor. Kita bersyukur bahwa kasih sayang Tuhan terus nyata dan indah yang terus menjadi nafas kehidupan bagi kita semua. Kita percaya bahwa hanya oleh karena anugerahnya lah kita kembali dapat bertemu dalam sukacita di Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 3 Mei 2025. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat yang pertama sampai ke-8 dengan tema keramahan dalam melayani. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan bekerja. Kami berbahagia menyambut hari karunia Tuhan di Sabtu pagi ini. Kami akan memulai aktivitas hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami ya Roh Kudus dan buat kami mengerti perintah Tuhan dan semuanya boleh terkendali dalam hikmat Roh Kudus-Mu. Ajar kami juga senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan dan sehingga boleh terus berakar dan bertumbuh menjadi pengetahuan yang benar akan Allah dan terus mengalir menjadi aktivitas baik dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 18 ayat yang pertama sampai 8. Firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangnya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Abraham berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Aku akan mengambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan. Sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Lakukanlah seperti yang kau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah menemui Sarah, katanya, "Cepatlah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Buatlah adonan, lalu buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang hambanya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian ia mengambil dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu menghidangkannya di hadapan orang-orang itu. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Demikian firman Tuhan. Tema kita pagi ini keramahan dalam melayani. Masokan lan pak kamayan. Keramahan adalah sifat atau perilaku yang menunjukkan kesediaan untuk menerima dan menyambut tamu atau orang lain dengan baik, sopan, dan hormat. Keramahan memiliki banyak manfaat seperti dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, dapat meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita, dapat mengurangi konflik dan kesalahpahaman dengan orang lain. Kejadian 18 ayat yang pertama sampai 8 menggambarkan bagaimana Abraham menunjukkan keramahan dan penerimaan yang luar biasa kepada 3 orang yang walaupun tidak dikenalnya, namun ternyata mereka adalah malaikat-malaikat Tuhan. Abraham menunjukkan ketaatan dan kesediaan untuk melayani Tuhan dan melakukan apa yang dimintanya. Kisah Abraham pada bagian ini menunjukkan bahwa pertemuan dengan Tuhan dapat terjadi dalam berbagai cara, bahkan dalam bentuk yang tidak terduga.
Abraham menunjukkan kasih dan kemurahan kepada malaikat-malaikat Tuhan. Abraham menunjukkan kesiapan untuk menerima kehendak Tuhan dan melakukan apa yang dimintanya. Bagaimana dengan umat Tuhan saat ini? Apakah kita memiliki keramahan dan penerimaan dalam menerima orang lain? Apakah kita memiliki ketaatan dan kesediaan dalam melayani Tuhan dan orang lain? Apakah kita memiliki kasih dan kemurahan dalam menerima dan melayani orang lain? Apakah kita siap menerima kehendak Tuhan dan melakukan apa yang dimintanya? Keseluruhan Kejadian 18 ayat yang pertama sampai ke-8 menunjukkan bahwa kita harus selalu siap untuk menerima dan melayani orang lain dengan baik, menunjukkan kasih dan kemurahan, dan melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Untuk itu mari kita katakan bahwa, Tuhan, aku memohon agar Engkau membantu aku untuk memiliki hati yang terbuka dan siap untuk menerima tamu-tamu yang tidak terduga. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Kuasa Roh Kudus kiranya menolong kami untuk memahaminya dan menjadikan firman Tuhan suluh langkah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini. Pelihara kami ya Tuhan dengan cinta kasih-Mu, untuk kami mampu hidup berkenan di hadapan-Mu melalui setiap karya kami, dan kiranya kami boleh menjalaninya dengan kekuatan daripada-Mu. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu dalam lingkup Gereja Toraja Jemaat Bogor, berkati dan lawatlah saudara-saudara kami satu persatu. Yang sakit dan berada dalam kelemahan tubuh Tuhan pelihara dan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan berikan sukacita penghiburan dan kekuatan, yang mengalami pergumulan Tuhan karuniakan topangan, kekuatan, dan jalan keluar. Yang bersuka cita karena pertambahan usia perkawinan, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan pendidikan, Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa bersyukur. Pada hari ini, 3 Mei 2025, saudara kami Kathleen Fania Alun Tuhan izinkan bersyukur untuk pertambahan usia baru. Tuhan berkati terus Ananda Kathleen dalam pendidikannya, dalam kehidupannya. Biarlah berkat dan anugerah Tuhan boleh terus mengalir dan Ananda Kathleen boleh terus menjadi berkat dan membawa berkat di lingkungannya. Mendoakan anak-anak kami dalam pendidikan yang dijalani masing-masing dari playgroup hingga universitas. Tuhan berikan senantiasa Roh Kudus-Mu sehingga mereka boleh terus memperoleh pengetahuan yang baik. Saudara-saudara kami yang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan terus berikan ketekunan dan kesabaran, serta percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan menganugerahkan pekerjaan yang baik. Mendoakan para orang tua kami dalam usia senja agar selalu sehat, berbahagia dan bersukacita dalam Tuhan, dan terus menjadi teladan bagi kami semua. Mendoakan persekutuan kami di lingkup Gereja Toraja Jemaat Bogor untuk Tuhan pakai setiap jemaat menjadi pelayan Tuhan, dan sukacita serta damai sejahtera Tuhan boleh terus kami rasakan melalui setiap kegiatan berjemaat. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami untuk terus berlaku adil dan bijaksana, sehingga kesejahteraan boleh terus dirasakan hingga ke pelosok negeri ini. Inilah doa pengharapan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita serahkan seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini untuk Tuhan pelihara dengan cinta kasih-Nya, agar kita mampu hidup berkenan di hadapan-Nya melalui setiap karya kita. Selamat beraktivitas dan kita berjumpa dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.